Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di hari yang bahagia ini, di hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita dapat beristirahat di hari peristirahatan yang Tuhan sudah sediakan, dan kita mau bersama-sama beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Nafiri nomor 119. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan sikap hormat kita kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hormat bagi Tuhan Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhanku Juru Selamat. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan seluruh kerajaanmu, dinaikkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ayat firman Tuhan ini senantiasa boleh kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Siapakah kita yang disebut pengikut Kristus? Siapakah kita yang disebut sebagai orang Kristen? Siapakah kita yang disebut sebagai gereja? Kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah lepaskan dari kuasa kegelapan dan sudah Tuhan pindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mari kita memuji Tuhan yang mengasihi kita, yang melakukan perkara yang besar ini di dalam kehidupan kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 296. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Shine akan memimpin pembacaan ini dan mari kita mengikuti dengan bersuara di tempat kita masing-masing. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai 13. Yahweh, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmatnya atas semua perbuatannya. Seluruh karyamu akan memujimu, ya Yahweh, dan orang-orang kudusmu akan menyanjung engkau. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, untuk memberitakan kehebatanmu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaannya yang agung. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahanmu ada pada setiap generasi. Terima kasih Shine, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang. Mari kita sebagai orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang memperkatakan kemuliaan Tuhan, yang memberitakan kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari Nafiri 296. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga saja. Dan kamu pun masing-masing diberi anugerah. Dan kamu
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan untuk hari perhentian yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan untuk kami. Untuk kami benar-benar bisa menikmati Tuhan. Secara khusus merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berikanlah kepada kami pemahaman dan kuasa, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat. Ya, perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini satu pasal ya. Jadi lumayan banyak ayatnya. Saya harap kita tetap senang, kita tetap bersukacita ya. Membaca firman Tuhan satu pasal. Ya. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Saya mengajak kita sekalian juga boleh membaca dari tempat kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Karena itu aku yang adalah tawanan Tuhan memberi nasihat agar kamu hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu pun telah dipanggil dalam satu pengharapan yang ada dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Elohim dan Bapa dari segala sesuatu yang ada di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu, bahkan di dalam kamu semua. Kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah sesuai ukuran karunia Kristus. Karena itu dia berkata, ketika naik ke tempat tinggi dia membawa tawanan dan memberikan karunia-karunia kepada manusia. Sekarang, apakah artinya dia naik selain bahwa dia sebelumnya telah turun ke bagian-bagian bawah dari bumi? Dia yang telah turun adalah sama juga dengan dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat memenuhi segala sesuatu. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Pada Dia seluruh tubuh tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendiannya sesuai dengan ukuran pekerjaan masing-masing bagiannya. Dia membuat tubuh itu bertumbuh ke dalam kedewasaan penuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Selanjutnya aku mengatakan dan menegaskan hal ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan pikiran mereka yang sia-sia dan pengertian mereka yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim karena ketidaktahuan yang ada dalam diri mereka dan kekerasan hati mereka. Bahkan perasaan mereka telah menjadi tumpul, mereka menyerahkan diri ke dalam nafsu yang jahat
dan dengan serakah mengerjakan segala kecemaran. Tetapi kamu yang telah belajar mengenal Kristus tidaklah seperti itu. Sungguh kamu telah mendengarkan Dia dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus, untuk menanggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya, dan untuk diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Karena itu buanglah dusta, hendaklah kamu berkata benar terhadap sesama, karena kita adalah sesama anggota seorang terhadap yang lain. Jika kamu marah, janganlah berbuat dosa, dan janganlah terus marah hingga matahari terbenam, dan janganlah pula memberi tempat kepada iblis. Yang dahulu pernah mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi hendaklah ia bekerja melakukan yang baik dengan kedua tangannya, sehingga ia dapat berbagi dengan orang yang membutuhkan. Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan Efesus pasal 4 yang sudah kita baca tadi, adalah hidup kita bergereja. Saya sengaja mengangkat tema ini karena pada hari ini di dalam ibadah kita juga kita mau memperingati hari ulang tahun Gekindo Jogja yang tepatnya jatuh pada tanggal 15 September yang lalu. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ibadah kita juga disertai dengan perjamuan kudus, supaya di dalam hidup kita bergereja, kita harus senantiasa ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Oleh salib Kristus, dengan adanya penumpahan darah Kristus, dan turunnya Roh Kudus, gereja boleh dilahirkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita memikirkan tentang hidup bergereja, saya mengajak kita untuk belajar dari jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Karena surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Tuhan yang ada di kota Efesus. Pada waktu itu, kota Efesus adalah kota terbesar Romawi kedua setelah Roma. Jadi Kekaisaran Roma itu kota besarnya atau ibu kotanya itu Roma, dan setelah itu kota terbesar kedua itu adalah Efesus. Pada waktu itu Efesus terkenal dengan kuil Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan, disebut juga dengan Dewi Diana, yang pada waktu itu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Ya, gambar yang saudara lihat di layar itu adalah rekonstruksi dari kuil Dewi Artemis pada waktu itu. Ya, tentu sekarang kalau kita berkunjung ke sana sudah tinggal reruntuhannya saja ya. Sudah tinggal puing-puing. Jadi ini adalah rekonstruksi.
kuil Dewi Artemis pada waktu itu ya. Kita bisa lihat betapa indahnya arsitekturnya ya. Dan ini juga menunjukkan kalau ada kuil yang sehebat itu, ada bangunan arsitektur yang sehebat itu, ya, berarti ini adalah kota yang penting, kota besar dan kota yang penting. Dan pada waktu itu Efesus merupakan kota pusat perdagangan. Ya. Selanjutnya, nah jadi kalau Efesus itu kota pusat perdagangan berarti itu kota yang cukup makmur juga ya, cukup kaya juga, cukup berkembang. Nah, kalau kita melihat gereja Efesus, apa yang dihadapi atau yang dialami oleh gereja Efesus di sana, tantangan yang mereka alami kita bisa lebih banyak melihat dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dan juga keterangan mengenai kota Efesus itu sendiri. Nah, gereja di kota Efesus berada di tengah kota yang maju. Gereja Efesus itu tinggal di tengah kota yang maju, makmur, banyak orang terpelajar, ya. Gambar yang saudara lihat ini adalah perpustakaan di kota Efesus, yaitu perpustakaan Celsus yang dibangun pada tahun 135 Masehi. Ya, jadi kalau mempunyai perpustakaan yang hebat, ya, bangunannya saja hebat seperti ini, lihat arsitekturalnya ya, ukiran-ukirannya, bangunannya, kita pasti bisa tahu bahwa itu banyak sekali buku di dalamnya, banyak sekali gulungan-gulungan kitab di sana. Berarti banyak ilmunya, jadi banyak orang terpelajar di sana. Ya. Ini kota yang maju, makmur, banyak orang terpelajar, tetapi tidak mengenal Tuhan yang sejati. Dan kalau kita melihat dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, gereja di sana menghadapi orang-orang jahat dan rasul palsu. Orang kalau pintar tidak kenal Tuhan, ya, dia baca Alkitab, dia jadi rasul palsu. Orang kalau pintar tapi tidak kenal Tuhan, ya, dia akan jadi orang yang jahat. Dia pakai Alkitab untuk putar balik, ya, memutarbalikkan kebenaran. Jadi gereja di Efesus ini menghadapi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang jahat dan rasul palsu. Juga mereka menderita karena nama Tuhan. Itu disebutkan dalam Wahyu 2. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Gereja Efesus juga mengalami permasalahan karena mereka mulai kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mereka mulai kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mulai padam, mulai redup, ya. Bergereja itu tidak semangat lagi, ya. Bergereja itu hanya karena Kristen, bukan karena kasih kepada Tuhan, ya. Bukan karena tidak ada semangat, gitu. Ya, saya di Zoom ini tidak terlalu kelihatan ya. Ya, kita hanya melihat baju kita masing-masing ini bagian atas, ya kan? Bawahannya itu kan kita nggak lihat, ya kan? Tapi Bapak Ibu, saya bilang sama anak-anak, ya, kita ini mau gereja, ya, kita ini mau ibadah, mau menghadap Tuhan. Jadi pakaian itu harus yang benar, jangan atasnya aja yang rapi, bawahnya itu ya pakai celana pendek, enggak kelihatan gitu. Ya kan? Harus sungguh-sungguh. Kalau kasih yang mula-mula itu kasih yang sungguh-sungguh. Ya, yang menggelora gitu ya, biar enggak kelihatan, harus rapi. Ya. Kami berempat di rumah ini ya pakai baju gereja yang waras ya. Memang harus seperti orang yang pergi ke gereja. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula kan kita ibadah sembarang saja kan.
pakai baju sembarang, ya, tidak rapi dan sebagainya, yaitu contoh kecil saja. Ya. Kalau kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula, kita tidak sungguh-sungguh kita ibadah sama Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh menjalani hidup kekristenan kita, tidak membara. Ya, hanya ya sekedarnya, pokoknya ke gereja, pokoknya baca Alkitab. Namanya orang Kristen ke gereja, ya gitu ya kan. Nah, kehilangan kasih yang mula-mula ini dialami oleh gereja di Efesus. Nah, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan teks kita dari Efesus pasal 4 untuk kita belajar bersama bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada gereja di Efesus bagaimana mestinya hidup bergereja itu. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup kita bergereja itu hidup layak sesuai dengan panggilan kita. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 1. Oleh karena itu, aku, tawanan di dalam Tuhan, menasihati kamu untuk hidup layak akan panggilan yang kamu telah dipanggil. Kita adalah orang-orang, gereja adalah orangnya. Ya. Gereja itu memang ada dua sisi. Ya, sisi yang pertama yang bisa kita lihat ya adalah organisasi. Ya. Nah, organisasi gereja, makanya kita kenal ada denominasi, ada GKINDO, ada GKI, ada GPIB, ya, ada sinode-sinode, ada sinode-sinode bernaung di bawah PGI, di bawah ya organisasi Aras Kristen yang lainnya, ya seperti itu organisasi. Tetapi gereja itu adalah organisme, jadi orangnya, manusianya, kita, saya dan saudara adalah gereja. Nah, kita ini siapa? Gereja itu siapa? Gereja itu adalah orang-orang yang merespon kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita. Ya, di dalam Kolose tadi Nats pembimbing disebutkan bahwa Tuhan memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kerajaan anaknya, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kerajaan anaknya, kerajaan putranya. Nah, jadi kita sebagai gereja, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dikeluarkan Tuhan, dipanggil Tuhan, dipindahkan Tuhan dari kegelapan kepada terang. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, dikasih contoh praktis oleh Rasul Paulus. Hidup sesuai dengan panggilan kita itu bagaimana? Ya, harus diwujudkan bagaimana? Rendah hati, ya, sabar, bertenggang rasa, kasih, saling membantu, memelihara kesatuan. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita harus menunjukkan hal-hal seperti ini. Inilah kita layak akan panggilan kita. Ya. Jangan kita temui di dalam gereja, di tengah-tengah kita masih ada orang yang tinggi hati, ya, tidak sabar satu sama yang lain, ya, tidak punya tenggang rasa, tidak punya kasih, ya, tidak mau saling membantu. Ada satu gereja besar di Amerika, satu mega church beberapa tahun yang lalu. Wah, itu anggotanya ribuan, jemaatnya ribuan, semua orang ke sana, ya, namanya mega church, ya. Tetapi ketika wilayah itu dilanda dengan bencana alam, sehingga menghancurkan banyak rumah orang, pendetanya cuma memberikan doa, ya saya doa saja, lalu gerejanya ditutup. Wah, viral itu di media sosial itu, ya. Gerejanya ditutup. Dia cuma bilang, ya saya mendoakan kamu. Tapi ini orang-orang tidak punya rumah di luar ini. Dia tinggalkan begitu saja. Gerejanya ditutup. Gerejanya yang megah itu ditutup.
Baru setelah itu menjadi viral, ya, dihujat sama netizen, ya. Baru dia buka gerejanya, lalu dia terima orang-orang itu. Orang-orang yang mengalami musibah. Saudara, ini bukan hidup orang yang layak, ya. Hidup layak akan panggilan Tuhan. Gereja tidak bisa begitu, tidak boleh begitu. Dan hidup layak akan panggilan Tuhan itu harus dicirikan juga dengan apa? Memelihara kesatuan. Memelihara kesatuan, karena itu sesuai dengan doa Tuhan Yesus sendiri, kan? Supaya kita semua menjadi satu. Jangan ada perpecahan. Ya. Denominasi boleh berbeda. Itu adalah organisasi, tetapi kita adalah organisme. Ya. Kita adalah orang, kita harus bersatu. Ya. Jangan terpecah-pecah. Dulu waktu saya praktek 1 tahun di Kalimantan Barat, saya punya anak sekolah minggu itu terpecah menjadi 2. Saya perhatikan ada kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A ini dia datang sekolah minggu, kelompok B ini dia tidak datang sekolah minggu. Jadi gereja Pos PI itu di tengah-tengah. Jadi kalau hari Minggu saya berdiri di depan Pos PI. Lalu saya lihat ke ujung kiri, saya lihat ke ujung kanan. Itu kelompok A di ujung kiri, kelompok B di ujung kanan. Itu lihat-lihatan. Kalau kelompok A sudah jalan menuju ke gereja, ini yang kelompok B pulang. Saya pikir kenapa ini? Setelah saya cari tahu, rupanya ya, ini saya punya anak-anak sekolah minggu ini luar biasa. Ya. SD, SMP ini mereka sudah ada yang jadi bandar judi. Nah, jadi ada ini yang bandar judi di kelompok B ini, di kelompok A. Ya. Ini yang kelompok B ini punya hutang judi sama kelompok A. Nggak dibayar. Nah, itu makanya kalau yang berhutang ini ke gereja, ya, yang bandarnya ini nggak ke gereja. Dulu itu main apa itu mereka itu mahjong itu, main mahjong itu. Itu di Kalimantan Barat saya punya anak sekolah minggu tuh jago tuh main mahjong itu. Ya. Seperti itu anak-anak. Bagaimana kita orang dewasa? Kalau kita ada berkonflik dengan sesama terus kita, dia lagi, lebih saya tidak ke gereja. Tanya, kenapa tidak ke gereja? Bu pendeta, daripada saya ke gereja saya jadi setan, lebih saya di rumah. Begitu masuk ruangan Zoom, lihat siapa ini yang ikut. Ada dia, tidak usah. Nanti Pak Pendeta sudah kasih tayang di YouTube baru gereja sendiri. Haleluya, kita tidak begitu ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita di sini semua hidup layak akan panggilan Tuhan. Ya. Mari kita ingat panggilan kita bandingkan dengan Efesus pasal 1. Di sini saya sudah ringkaskan. Ya. Ayat 4 mengatakan kepada kita apa? Tuhan telah memilih kita untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ini panggilan kita. Ya. Orang yang bergereja itu orang yang telah dipilih Tuhan, dijadikan kudus, tidak bercacat di hadapan. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus. Dan kita meresponi darah Kristus. Kita meresponi pengorbanan Kristus. Ini panggilan kita. Ya. Gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang sok suci, tidak. Gereja itu kumpulan orang-orang yang disucikan oleh darah Kristus. Panggilan kita di ayat 5 Efesus pasal 1 mengangkat kita sebagai anak bagi dirinya melalui Yesus Kristus. Tuhan pilih kita, menjadikan kita kudus, tidak bercacat di hadapan-Nya, lalu Tuhan angkat kita menjadi anak bagi dirinya. Luar biasa ini, ya. Tadi pagi saya mendengar kesaksian ada seorang tokoh yang dia bukan orang Kristen, ya, tokoh di bangsa kita.
Dia menyatakan kagum orang Kristen itu dekat sama Tuhan sampai Tuhan itu dipanggil Bapa. Bukan itu bukan buatan manusia. Bahwa kita bisa memanggil Bapa itu karena Tuhan Bapa mengangkat kita menjadi anak bagi dirinya. Haleluya. Melalui Yesus Kristus. Dia mengorbankan putranya. Dia memberikan anaknya supaya kita menjadi anak-anaknya. Itu panggilan kita. Ya. Kita memperoleh penebusan melalui darahnya sebagai penghapus kesalahan. Ayat 6-8. Efesus pasal 1. Itu panggilan kita. Ayat 13-14 Efesus pasal 1. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan pusaka kita. Itu panggilan kita. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai, sebagai jaminan pusaka kita yang tidak akan hilang daripada kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana hidup kita bergereja? Kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat 11-15, di sini saya ringkaskan ya. Hidup kita bergereja sesuai ayat 11-15, para pemimpin jemaat ditetapkan untuk pembangunan jemaat. Dan dia sendiri sesungguhnya telah memberikan para rasul dan para nabi dan para penginjil dan para gembala, bahkan para pengajar untuk menyempurnakan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi kebangunan tubuh Kristus. Hingga kita semua sampai pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan dan digiring oleh pelbagai angin pengajaran dan tipu daya manusia. Jadi di dalam gereja, Tuhan memberikan ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada para pengajar, ya. Mereka semua ini diberikan untuk apa? Penyempurnaan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi kebangunan tubuh Kristus. Jadi pada para hamba Tuhan ini yang disebut di sini rasul, nabi, penginjil, gembala, ya. Nah, kalau kita kan sekarang sudah tidak ada rasul, ya, tidak ada jabatan rasul, ya. Tidak ada jabatan nabi, tapi kita masih ada guru Injil, evangelis, ada gembala, ada pendeta, ya. Kemudian di dalam struktur pemerintahan gereja ada tua-tua, ada diaken. Nah, seperti itu. Mereka semua diberikan bagi gereja untuk pembangunan tubuh Kristus. Supaya gereja itu dibangun, tubuh Kristus itu dibangun. Supaya apa? Supaya ada kesatuan iman. Supaya apa? Supaya jemaat itu tahu pengajaran firman yang benar, tidak diombang-ambingkan, tidak digiring oleh pelbagai angin pengajaran dan tipu daya manusia. Jadi ini sebenarnya peringatan kepada para hamba Tuhan, kepada saya, kepada Bapak Pendeta, kepada semua hamba Tuhan yang memegang jabatan di dalam struktur kepemimpinan gereja. Jangan menyesatkan jemaat. Harus ajar firman Tuhan yang benar. Tapi saudara, kalau kita lihat ya, dunia ini sekarang memang iblis itu merusak gereja betul. Karena apa? Karena sekarang itu banyak gembala yang justru menyesatkan jemaat. Kemarin itu ya 2-3 hari yang lalu itu saya lihat video ya, pendeta-pendeta mega church itu, aduh, ngeri sekali, yang ajar bahasa roh sembarang, ya. Sampai saya bilang, aduh, sudah seperti orang gila. Ya. Saya mau share video klipnya di sini, tapi saya pikir saya selalu ingat satu kalimat bijak yang disampaikan oleh seorang tokoh juga.
Jangan membuat penjahat itu jadi terkenal. Ini kita mau belajar firman Tuhan, tidak usah kita tampilkan video itu orang-orang sesat itu. Ya. Kalau saudara lihat, kalau saudara mau lihat videonya, saudara kontak saya dan saya kirim japri saja. Ya. Seperti orang gila, saudara. Ya. Kalau saudara ingat dulu waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat dulu, Trump itu, kan ada yang mendoakan dia kan. Ada yang mendoakan dia pakai bahasa roh. Ya. Tahu bahasa rohnya itu bahasa apa, terus ada di belakangnya itu ada satu pemuda jalan-jalan angkat tangan, terus tangannya ada pegang handuk gitu. Itu maksudnya apa begitu ya kan? Waktu saya di Bandung ada satu gereja, ya satu gereja pertama pecah bagi dua, habis itu pecahannya pecah lagi begitu ya. Nah itu yang sempat heboh itu. Karena gereja yang pecahannya itu kemudian habis mengajarkan bahasa roh, terus mengajarkan bahasa malaikat. Ini apalah maksudnya ini? Ya. Bagi pemimpin-pemimpin jemaat, bagi gembala-gembala yang menyesatkan jemaat, itu ada peringatan keras dari Tuhan, ya. Gembala-gembala palsu itu. Itu di dalam Perjanjian Lama Tuhan berbicara. Jadi Bapak Ibu, ya kalau lihat hamba Tuhan, pendeta Bapak Ibu ya, lihat dia, tuntut dia, supaya dia mengajar firman Tuhan yang benar dan bertanggung jawab. Ya. Minta dia untuk melayani saudara firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jangan cuma jadi pembicara moral saja, pembicara motivasi saja. Tuntut dari hamba Tuhan Anda, supaya dia mengajarkan firman Tuhan. Supaya saudara tidak ditipu oleh tipu daya manusia, berbagai angin pengajaran sesat, ya. Supaya saudara benar-benar tahu kebenaran, ya. Contoh ajaran palsu. Dunia mengatakan begini, Tuhan mengasihimu apa adanya dirimu, maka jadilah dirimu sendiri. Itu salah satu contoh ajaran dunia. Tuhan mengasihimu apa adanya dirimu, maka jadilah dirimu sendiri. Kayaknya bagus ya kalimatnya ya. Memang benar Tuhan mengasihimu apa adanya dirimu. Jadilah dirimu sendiri. Kayaknya benar, kayaknya bagus. Ya. Jangan jadi orang lain. Karena orang lain itu sudah ada yang punya. Maka jadilah dirimu sendiri aja. Toh Tuhan mengasihimu apa adanya dirimu. Kalau diteliti dalam terang firman Tuhan, ini kalimat salah. Ya, ini ajaran salah. Karena apa? Alkitab mengatakan dalam Roma 5, 8, 12, ayat 1 dan 2. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Maka persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Benar Tuhan mengasihi kita apa adanya diri kita. Karena apa? Ketika kita masih dalam dosa, kita masih berdosa, kita masih menjadi musuh Kristus, kita masih tidak tahu hidup bagi Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita. Tetapi Tuhan tidak mau kita tetap seperti adanya kita, manusia berdosa. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan berubah oleh pembaruan budi. Harus diubahkan menjadi seperti Kristus. Ajaran dunia yang sudah terlalu kita kenal, dunia mengatakan apa? Banyak jalan menuju Roma. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Jalan menuju kepada Tuhan itu bisa banyak macam-macam. Benar Tuhan itu satu. Tapi Tuhan yang mana? Ya kan? Dan jalan menuju kepada Tuhan hanya satu. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau mau bergereja itu harus mengakui tubuh dan darah Kristus. Tidak bisa kita saudara bukan orang Kristen,
saudara mau menikah secara Kristen, tidak bisa. Kalau saudara mau menikah secara Kristen, saudara harus menjadi orang Kristen. Baru bisa menikah secara Kristen. Kita tidak bisa bergereja, tetapi hidup kita itu di luar Kristus tidak bisa. Karena jalan kepada Tuhan yang sejati hanya satu. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Ya. Hidup kita bergereja yang ketiga, berdasarkan ayat 17 dan seterusnya, Efesus pasal 4. Diingatkan kepada kita, jangan hidup seperti dunia. Ciri-ciri dunia, hidup dalam kesia-siaan pikiran, pengertiannya gelap. Ya, orang-orang dunia itu pikiran sia-sia, pengertian gelap. Karena terasing dari kehidupan Elohim, karena tidak tahu Tuhan, dan keras hati. Perasaannya tumpul dan menyerahkan diri pada berbagai kecemaran. Itulah ciri-ciri dunia. Orang kalau terasing dari Tuhan, dia tidak tahu nilai-nilainya Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Ya. Itu orang dunia itu akan berkata begini, kalau kamu jahat kepada saya lebih jahat lagi kepada kamu. Itu orang dunia. Kenapa? Karena dia terasing. Terpisah dari Tuhan yang sejati, dia terpisah dari firman Tuhan. Dia tidak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan kalau orang yang hidup dekat dengan firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia anak Tuhan, dia akan katakan begini, kalau kamu menjahati saya mengampuni kamu. Itu anak Tuhan. Tapi orang dunia ini tidak bisa begitu. Karena apa? Dia terasing dari Tuhan, sehingga pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Sehingga kalau menghadapi masalah itu menyerahkan diri pada berbagai kecemaran. Menghadapi masalah tidak kuat, pikir bagaimana? Bunuh diri saja. Itu kecemaran. Itu kecemaran. Itu dosa. Karena apa? Firman Tuhan itu jelas, jangan membunuh. Bunuh diri itu membunuh. Membunuh diri sendiri itu adalah dosa, itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, itu adalah kecemaran. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, karena terasing dari kehidupan Elohim. Ya, pengertiannya gelap. Tidak tahu. Tapi kalau kita itu terkait erat dengan Tuhan, kita tahu nilai-nilai Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Kehidupan kita yang sulit tidak akan membuat kita menyerahkan diri pada berbagai kecemaran. Jatuh kepada pikiran-pikiran pendek, jatuh kepada apa? Kecanduan dan sebagainya. Entah itu kecanduan makan, kecanduan kerja, ya, kecanduan pornografi, kecanduan game, segala bentuk kecanduan apa saja. Itu menyerahkan diri pada berbagai kecemaran. Kita ini bergereja, jangan hidup seperti dunia. Masih ada Tuhan, ingat masih ada Tuhan. Dan Dia masih berdaulat, Dia masih memerintah. Jangan kita diperintah dunia, jangan kita diperintah oleh masalah. Jangan diperintah yang lain-lain. Harus diperintah oleh Tuhan. Ya. Kita tidak demikian, kita tidak seperti dunia ini. Karena apa? Kita lihat dalam ayat 20-26. Di situ dikatakan, karena kita telah mempelajari Kristus. Ya kan? Setiap hari Minggu kita ibadah, kita baca firman. Setiap hari kita saat teduh. Ya. Saat teduh sekarang itu gampang sekali. Ya. Tinggal klik di handphone, ada link dan sebagainya, bisa ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, gampang sekali. Kita telah mempelajari Kristus. Kita telah mendengar dan diajar oleh Kristus melalui firman-Nya dan Roh Kudus.
Kita telah mendengar dan diajar Kristus yang telah melepaskan kita dari perilaku lama dan manusia lama yang menuju kebinasaan. Kita tidak seperti orang dunia, karena apa? Kita diperbaharui dalam roh dan pikiran. Dan kita mengenakan manusia baru yang diciptakan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Jadi kita bergereja itu aktif, ya. Bukan aktif melakukan kegiatan dan program gereja, tetapi aktif mengenakan manusia baru yang diciptakan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Aktif hari demi hari itu semakin diperbaharui. Kita tidak seperti orang dunia, karena apa? Karena kita harus membuang dusta dan jangan tunda mengampuni. Buanglah dusta. Dusta di sini bukan cuma kita berbohong gitu ya, mengucapkan kata bohong, tapi dusta itu juga hidup kita. Kalau kita pergi ke gereja, kita ibadah, kita menyembah Tuhan, tapi gaya hidup kita masih gaya hidup dunia, itu dusta namanya. Nah, kita itu tidak begitu. Ya. Jadi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita adalah utusan Kristus ke dalam dunia, supaya membawa dunia kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan tidak langsung angkat kita pindahkan ke surga, tidak. Kita masih di dunia ini. Tapi Tuhan mau surga itu kita bawa di dunia ini. Tapi kalau kita lihat kecenderungan gereja modern saat ini, pada zaman ini, ya, bukan kita mewarnai dunia, dunia itu mulai mewarnai gereja. Makanya itu ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang tidak alkitabiah itu masuk ke gereja. Kebiasaan-kebiasaan dunia masuk ke gereja. Bahkan dengan alasan kontekstualisasi. Nama Tuhan juga mulai diganti. Itu ngeri, saudara, kalau nama Tuhan itu diganti dengan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Dengan nama lain yang tidak ada di dalam Alkitab. Itu dunia itu mewarnai gereja. Harus bertobat kita, saudara-saudara. Ya. Dunia itu tidak senang dengan nama Yesus. Kalau saudara memperhatikan ya, saya nonton di video-video di dunia barat itu ya. Begitu ada yang bersaksi, ada tokoh yang bersaksi ya di televisi, dia katakan dia berhasil ya. Dia berhasil, dia menang, ya entah dia olahragawan, dia atlet, dia bintang film atau siapapun ya. Ketika dia dapat penghargaan, dia dapat award, dia bilang, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus juru selamat saya. Itu TV-nya langsung maaf saudara-saudara, ada gangguan teknis. Itulah dunia, saudara. Dunia tidak mau nama Yesus. Dunia tidak mau menyebut Yesus Kristus, sebut lain. Atau jangan disebut. Kalau sebut itu nanti membuat orang lain tersinggung. Saudara, kita hidup bergereja, ingat ya, kita ini utusan Kristus ke dalam dunia. Kita harus bawa nama Yesus ke dalam dunia. Karena kita adalah orang-orang milik Kristus. Israel itu mulai berpaling dari Tuhan ketika mulai ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. 1 Samuel 8 ayat 5, tunjukkanlah seorang raja bagi kami, sebagaimana bangsa-bangsa lain, ayat 7, dan berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, mereka telah menolak aku menjadi raja atas mereka. Hati-hati saudara, supaya kita jangan mempunyai keinginan untuk menjadi dalam tanda petik sebagaimana bangsa-bangsa lain, sebagaimana bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Tunjukkan itu dalam hidup kita. Kalau kita mulai mau menjadi seperti dunia, selesai. Ya, ingat, kita adalah utusan Kristus bagi dunia ini. Duta besar kerajaan sorga
bagi dunia ini. Yang keempat, saudara, hidup kita bergereja. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 24-29. Bagaimana caranya? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Diingatkan oleh firman Tuhan. Bertobat dari perbuatan atau kebiasaan salah dan mulai hidup benar. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah salah? Kita semua pernah salah. Kita semua pernah berdosa. Jatuh ke dalam dosa. Yang harus dilakukan adalah apa? Bertobat. Ya. Di dalam ayat 24-29 dikatakan di situ, siapa yang dulu pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Dengan bertobat dari perbuatan atau kebiasaan yang salah, kita tidak memberi kesempatan kepada iblis, iya kan? Tapi kalau kita tidak bertobat, kita terus, itu kita kasih kesempatan kepada iblis. Sudah satu kali mencuri lagi. Ya, kita kasih kesempatan kepada iblis. Hidup benar. Mulai hidup benar supaya dapat apa? Berbagi dengan orang yang mempunyai kebutuhan. Ketika kita berbagi dengan orang yang mempunyai kebutuhan, kita tidak memberi kesempatan kepada iblis, ya kan? Caranya bagaimana itu bisa begitu? Kenapa? Coba kalau kita ini jadi orang tidak tahu berbagi, ya kan? Kita biarkan sesama kita sengsara. Iblis akan datang dan bisik-bisik dan timbul apa? Roh iri hati. Dia utus roh iri hati. Ketika ada kesenjangan di antara kita, iblis akan kirim roh iri hati. Ketika roh iri hati bekerja, dia berhasil, maka datang lagi roh berikut. Roh apa? Roh perpecahan. Roh perpecahan. Kemudian apa? Iblis akan kirim lagi roh apa? Roh gosip. Roh iri hati dan dengki, roh dengki mulutnya. Ya. Mulai apa itu? Bergibah ria gitu ya. Mulai bersuzon, memang dia itu. Ya, memang dia itu egois, orangnya begini-begini. Jadi jaga mulut supaya jangan berkata sia-sia. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita berkata sia-sia, kita itu beri kesempatan kepada iblis. Perkataan kita harus membangun dan memberi anugerah. Ya, membangun. Ini saya masih banyak untuk menerapkan kepada diri saya. Perkataan harus membangun, beri anugerah. Kenapa? Karena kedagingan itu kan cepat ya. Kedagingan itu akan cepat untuk menghakimi. Ya. Memang dia sudah begitu kok, memang jelek orangnya, memang tidak tahu aturan, memang tidak sopan, ya, memang tidak hormat dan ya itu tidak membangun. Atau apa? Kita terus-menerus kasih nasihat sampai orang bosan. Orang merasa dihakimi karena kita terus-menerus kasih nasihat. Cobalah perkataan itu memberi anugerah, ya, memberi kasih. Perkataan itu memberkati. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, hidup kita bergereja. Yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus ayat 30-32. Buanglah kepahitan, kemarahan, kegusaran, keributan, penghujatan, dan segala kejahatan. Ya. Kenapa ini harus dibuang? Karena semua ini mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu bekerja menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, kesabaran, ya kan? Pengendalian diri. Tapi ketika di antara kita pelihara ya, kepahitan, kemarahan, kegusaran, keributan, penghujatan, segala kejahatan, ya, itu kita pelihara, kita mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa di sini? Tuhan mau ingatkan kita supaya ini buang. Bertobatlah kita dari kepahitan, bertobatlah kita dari kemarahan. Ya. Hendaknya kita ramah seorang terhadap yang lain. Lembut hati dan saling mengampuni. Ingat Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus dekat-dekat dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itulah
Ya. Firman Tuhan itulah yang Roh Kudus ucapkan kepada kita, ya kan? Ketika Tuhan Yesus katakan, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, supaya dia mengajarkan kepadamu seluruh kebenaran. Roh Kudus mau mengajarkan seluruh kebenaran kepada kita. Firman Tuhan, dengan firman Tuhan itulah Roh Kudus mengerjakan pemurnian dalam hidup kita, di dalam manusia roh dan jiwa kita. Dengan firman Tuhan itu, kita dibersihkan. Ya. Ini ada satu kalimat dari hamba Tuhan, yaitu Paul Washer, dia katakan, do not look for the church nearest to your house. Look for the church closest to the Bible. Jangan cari gereja yang dekat rumah. Kalau gereja dekat rumah kan gampang, ya kan? Kita tinggal jalan sedikit, ya kan? Sudah sampai di gereja. Naik mobil sedikit udah sampai di gereja. Jangan cari gereja yang dekat rumah. Apalagi Zoom ini kan, ini gereja di rumah. Ya kan? Tapi carilah gereja yang dekat dengan Alkitab. Carilah gereja yang dekat dengan firman Tuhan. Paling dekat, closest. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Supaya kita dekat firman Tuhan, sehingga Roh Kudus itu bisa beroperasi luas dalam kehidupan kita. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Bagaimana kita bisa simpan janji Tuhan? Bagaimana kita bisa simpan firman Tuhan? Kalau kita dekat dengan firman. Simpan janji Tuhan, simpan firman Tuhan, ingat firman Tuhan, supaya jangan kita berdosa terhadap Tuhan, supaya jangan kita mendukakan Roh Kudus. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan. Yang pertama, gereja bukanlah perkumpulan sosial dengan acara-acara sosial. Ya. Gereja bukan perkumpulan arisan, perkumpulan makan-makan, perkumpulan lomba olahraga, perkumpulan lomba futsal antar gereja, ya. Gereja bukan perkumpulan sosial dengan acara-acara sosial, kumpul-kumpul makan-makan, berkaraoke dan sebagainya. Jangan sampai kita bergereja tapi tidak ada pertobatan. Manusia rohani tetap bobrok dan tidak mencari jiwa. Kita sibuk dengan acara-acara sosial, acara-acara gereja, tapi orang-orang dalam gereja itu tidak bertobat. Ya, kita tidak menjadi manusia yang semakin manusia rohani, tetap bobrok. Kita bikin kumpul-kumpul, makan-makan, persekutuan, harus ada makan, nanti bungkus, ya, membungkus makanan, ya toh. Olahraga di gereja tiap hari Jumat pagi ke Sabtu pagi ada olahraga, senam, ya. Lomba futsal gereja A dengan gereja B. Happy-happy kita, tapi apa? Manusia rohani kita tetap bobrok. Pulang ke rumah tetap pukul istri, pulang ke rumah tetap mabok, pulang ke rumah tetap pemalas, tidak belajar, ya. Dikasih uang sama orang tua untuk bayar uang kuliah tidak dibayar, bolos. Ya. Beberapa kasus itu sudah saya dengar dan saya lihat sendiri. Ya. Sampai orang tua tanya ke sekolahnya, anak saya masih kuliah nggak di sini? Tidak tahu anaknya kemana. Ini orang Kristen ini, saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Kita kumpul-kumpul, kita ibadah, tapi kita tidak bertobat. Kita tidak cari jiwa. Kita cuma sibuk pikir, nanti persekutuan makan apa? Siap makanan apa? Tapi kita tidak cari jiwa. Bergereja itu bukan melakukan perkara-perkara materialistik dan ritualistik, tapi pemberesan manusia rohani seumur hidup. Bergereja itu bukan melakukan perkara-perkara materialistik, artinya apa? Masih persembahan, ya kan? Masih persembahan, kumpul dana, cari dana. Ritualistik itu artinya apa? Ya,
kebaktian, CD, baptis. Jangan ada di dalam pikiran kita, oh saya sudah dibaptis, saya sudah CD, saya rajin kasih persembahan, saya rajin ke gereja, saya pasti masuk surga. Tidak, saudara. Saudara dibaptis, CD, bagus, ya. Kasih persembahan, bagus, ya. Kasih donasi, bagus. Kasih iuran, bagus. Tetapi yang lebih bagus, yang harus ada yang Tuhan minta dari kita adalah pemberesan manusia rohani seumur hidup kita. Jangan kita pikir, oh saya sudah baptis ini, saya pasti masuk surga. Tidak bisa begitu. Sunat itu, firman Tuhan katakan apa? Sunat itu sunat hati, bukan sunat jasmani. Kita bisa masuk surga bukan karena sunat jasmani. Kita bisa masuk surga kalau kita sunat hati. Itu yang Tuhan mau. Selain daripada itu ritualistik saja, upacara saja, seremoni saja. Tidak ada nilai kekalnya di situ, nilai rohaninya itu tidak ada. Orang yang bergereja harus setia kepada firman Tuhan. Harus kenal firman Tuhan supaya jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu. Orang yang bergereja itu harus setia kepada firman Tuhan dan gaya hidupnya harus Kristus. Harus Kristus, bukan gaya hidup dunia ini. Kalau saudara lihat Matius 25 ayat 46, ya. Matius pasal 25 itu 46 itu diawali, nggak usah dibuka monitornya, ya. Diawali dari ayat 31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya pada waktu itu, dia akan duduk di atas tahta kemuliaan dan segala bangsa dikumpulkan di hadapannya, dia akan memisahkan mereka dari yang lain sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Kita ini sedang menuju kedatangan Kristus yang kedua dan dia akan datang dalam kemuliaannya dan dia akan pisahkan mana gembala mana kambing. Ya. Di dalam ayat yang ke-46 Matius 25 di situ dikatakan dan mereka ini akan menuju ke dalam penghukuman kekal tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal. Orang-orang benar ke dalam hidup kekal. Siapa orang-orang benar itu? Orang-orang yang setia kepada firman. Orang-orang yang gaya hidupnya adalah Kristus. Itu orang-orang benar. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak menghakimi Gekindo, GKI, GPIB, Tuhan tidak hakimi gereja, organisasi. Tuhan hakimi siapa? Organisme, orang. Dan siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Orang yang benar, firman Tuhan katakan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita mau nikmati perjamuan kudus Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk boleh memimpin kita. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang lagi mengingatkan kami hakikat dari gereja, hakikat dari menjadi orang percaya. Dan pagi ini kami diingatkan bahwa gereja bukanlah gedung, bukanlah organisasi gereja, tapi gereja adalah setiap individu, setiap kami yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan kami menyadari betapa kami penuh dengan kelemahan. Kami begitu penuh dengan kekurangan dan ketidakberlayakan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau senantiasa memandang kepada salib Kristus yang sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kami, semua kelemahan kami, semua ketidakberlayakan kami. Sehingga pada pagi ini kami
boleh layak di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, di hadapan Sang Trinitas yang agung, untuk memasuki meja perjamuan kudus-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau melawat kami semua pada pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan untuk menerima, untuk memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah diserahkan bagi kami untuk pengampunan dosa dan juga untuk keselamatan dan hidup kekal bagi setiap kami. Ya Tuhan, layakkan kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin setia kepadamu dan semakin taat kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini. Amin. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki meja perjamuan kudus sambil mengingat peristiwa malam sebelum Tuhan Yesus keesokannya ditangkap, kemudian disalibkan. Yesus melaksanakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan malam itu Yesus mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kamu semua telah menjadi sembuh. Mari kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata kepada para murid malam itu, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota untuk pengampunan semua dosa-dosa kita, hingga kita boleh berlayak di hadapan Bapa. Mari kita meminum anggur ini dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan juga bagaimana setiap kami melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan, diadopsi ke dalam keluarga kerajaan Tuhan, diberi jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak ada kata yang dapat mengungkapkan betapa kami sangat bersyukur memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, pakailah Tuhan menjadi alat yang indah di tangan-Mu
sehingga dimanapun kami berada, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menjadi kesaksian bahwa Kristus hidup di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami untuk perdamaian dunia, perdamaian antara Rusia dan Ukraina, perdamaian antara bangsa-bangsa Arab dengan Israel, perdamaian di Myanmar. Kami berdoa perdamaian di seluruh dunia kiranya boleh terwujud. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa yang menghadapi begitu banyak kesulitan oleh karena bencana alam saat ini, khususnya di Pakistan. Bencana alam sudah membuat jutaan orang mengalami kesulitan karena rumah mereka hancur dan juga mulai mengalami kelaparan. Kami berdoa Tuhan kiranya melawat. Kami juga mohon Tuhan melawat bangsa kami, supaya bangsa kami yang juga mengalami masa yang sulit, di mana BBM yang naik telah membuat orang miskin semakin bertambah, dan juga harga-harga pangan yang semakin naik hari-hari ini. Kami mohon Tuhan, lawatlah bangsa kami. Berikanlah berkat-Mu kepada bangsa Indonesia, dan supaya pemimpin kami ingat untuk melakukan upaya yang semaksimal mungkin, sehingga biaya-biaya kehidupan tidak semakin meningkat, tapi semua rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan. Berkati gereja-Mu di seluruh dunia dan secara khusus di Indonesia, supaya gereja Tuhan juga ingat untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan yang ada di sekeliling mereka. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, berkatilah setiap anggota keluarga kami Tuhan, dimanapun berada. Orang tua kami dalam masa tua mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan sukacita senantiasa. Berkati semua anak-anak kami dalam studi mereka, buatlah mereka berhasil, sehingga studi mereka memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami yang masih bekerja, apapun profesi kami ya Tuhan, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan, sebagai apapun, sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati supaya apa yang kami kerjakan boleh menghasilkan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami serahkan kepadamu, berkati setiap kami Tuhan, khususnya di minggu yang ada di depan, supaya setiap yang kami usahakan, setiap yang kami kerjakan, boleh menghasilkan buah-buah kekekalan bagi kemuliaan. Kami mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian dari NKB. Kita naikkan pujian dari NKB nomor 210. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Biarlah pujian ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Tuhan mengutus kita, dan itu artinya apa, ada SK, ya. Kalau diutus itu ada SK. Ya. Itu adalah pengutusan resmi dari Tuhan untuk kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus kau mengabdi bagiku, utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Utus kau bersatulah teguh, utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Utus kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah doa. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terpujilah Kristus." Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.